Tentu kita sangat prihatin apabila channel YouTube yang sudah kita bangun dengan kerja keras, dengan sungguh-sungguh, dan hingga akhirnya bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang harus berakhir duka di kemudian hari. Betapa tidak, ternyata baru saja sebulan monet, sekarang sudah kena dismonetisasi. Setidaknya begitulah yang disampaikan oleh saudara kita, Fauzi Nation. Kalian bisa lihat di komentar ini, dia mengatakan bahwa saya barusan kena dismonet, padahal baru sebulan monet. Dismonet ini merupakan sebuah momok yang menakutkan bagi sebagian kalangan YouTuber pemula. Tidak terkecuali saya pribadi. Dan setelah saya mencoba mengunjungi channel dari saudara kita ini, ternyata channelnya dia itu tentang musik. Jadi untuk channel tentang musik ini teman-teman ya, itu sangat rawan sekali ya. Sangat rawan terjadinya dismonetisasi. Biasanya karena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Meskipun kita sudah menggunakan versi yang berbeda dari aslinya. Contohnya, kita menyanyikan lagunya Dewa 19. Kita main band di studio, kemudian kita rekam dan kita upload. Bisa saja itu terkena klaim hak cipta. Kalau tidak begitu, biasanya kita menggunakan instrumen gitar. Misalnya kita bermain gitar, menyanyikan lagunya Mangkupuro misalkan. Kenapa saya bilang di sini sangat rawan untuk konten musik ya? Jadi konten musik itu karena nadanya itu hampir sama. Ya bisa dibilang nadanya pasti sama ya. Bisa dibilang begitu karena namanya kita menyanyikan lagunya orang, bukan lagu ciptaan kita sendiri ya. Tentu itu sangat rawan sekali. Kalau saran saya, kalau misalkan kalian punya bakat bermusik, ya coba dimodifikasi sedikit lah. Misalkan kita hanya bermain petikan saja, tapi petikannya juga yang dimodifikasi. Ya mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Namun yang kita ingin tegaskan di sini adalah bahwa saya juga 2 kali kena dismonet di channel utama saya dan channel yang lain saya. Itu dismonet semuanya kena konten digunakan ulang. Coba kita lihat bersama-sama. Nah, jadi ini channel saya yang kena reuse konten, teman-teman. Ini dalam bahasa Inggris, tadi sudah coba saya translasikan ke Indonesia di sini. Jadi apabila kita terkena dismonet atau ajuan monet kita yang ditolak misalnya, apa yang harus kita lakukan? Kita coba akan baca bersama-sama apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar kita bisa memonetisasi kembali channel YouTube kita. Yang pertama, revisi yang lucu atau bijaksana dari konten yang awalnya tidak Anda buat. Kalau menurut persepsi saya, ini mungkin lebih kepada video reaction teman-teman ya. Jadi kita melihat video orang, lalu kita memberikan sebuah reaksi. Apakah kita akan tertawa terbahak-bahak, apakah kita akan termenung, apakah kita akan bersedih, dan seterusnya. Itu boleh. Kemudian yang kedua, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari tinjauan kritis. Ya mungkin ini seperti kita mengomentari sebuah statement atau pendapat dari seorang public figure. Misalnya Pak Jokowi dalam pidatonya menyampaikan per tanggal ini BBM resmi naik. Nah, kalian berikan komentar atau tinjauan kritis berdasarkan pandangan kalian. Nah, mungkin seperti itu persepsinya ya. Kemudian yang ketiga ini tentang film. Jadi yang diperbolehkan ketika kita melakukan sinopsis. Sinopsis atau apa namanya ya? Ya anggap aja itulah. Atau ringkasan lah, ringkasan. Jadi adegan dari film di mana Anda diwajibkan untuk menulis ulang dialognya dan mengubah sulih suara. Contoh mungkin ini kalau persepsi saya begini ya. Kalian mungkin pernah lihat konten seperti SpongeBob atau konten apa itu yang dialognya itu diganti gitu. Jadi misalkan kita menampilkan konten SpongeBob nih beberapa detik gitu ya, misalkan 15 detik. SpongeBob mau ke WC, tapi kan kalau kita cari konten itu berbahasa Inggris, kemudian kita coba translasikan ke bahasa Indonesia, kemudian kita ucapkan. Jadi ya anggap aja mungkin itu seperti kita sebagai pengisi suara, tapi dengan bahasa kita, mungkin begitu ya, itu persepsi saya. Kemudian yang keempat adalah tayangan ulang dari turnamen olahraga. Misalnya ya anggap aja ini Anda sebagai komentator ya, walaupun di konten sepak bola itu sudah ada komentatornya atau apa itu namanya, tapi kalian coba buat narasi sendiri, mungkin seperti itu teman-teman. Kemudian berikutnya yang kelima dan keenam ini ya hampir sama ya, ini terkait reaksi dan juga
cuplikan yang kita bisa menambahkan alur cerita atau narasi. Tapi yang jelas untuk menghindari kita terkena dismonet kembali dengan alasan reuse konten atau repetisius konten, konten yang digunakan ulang dan konten berulang. Untuk menghindari itu ya seperti ini teman-teman, sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Kalau pengen aman, kita nggak usah pakai musik, nggak usah pakai klip orang lain, dan pastikan kita tampil di depan kamera. Itu teman-teman yang paling aman ya. Jadi mudah-mudahan sedikit informasi dan sharing dari saya ini bisa berguna. Kalaupun tidak berguna ya anggap saja sebagai hiburan ataupun angin lalu. Saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya bisa sukses di YouTube ini. Jangan lupa berdoa dan sampai jumpa.